Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, sehat semua ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen ya. Fatimah, Hadijah, Santi Rawati, Santi Maulida. Alhamdulillah, anak-anak Ibu hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ayo anak-anak keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah? Pintar! Anak-anak Ibu kelas 6, hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan tema bersihkan hati dengan memohon ampun. Nah, anak-anak, apa yang akan kita lakukan sebagai hamba Allah jika kita mempunyai salah dan dosa? Ya, meminta maaf, betul sekali. Pastinya kita akan meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca kalimat istighfar. Sekarang, ayo kalian baca pada buku kalian tentang kalimat istighfar dan ketentuan istighfar. Sudah anak-anak? Nah, sudah ya? Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 orang dalam setiap kelompok. Lalu tugas kalian adalah kalian berdiskusi dan buat pertanyaan tentang kalimat istighfar dan ketentuan istighfar. Kemudian kalian tuliskan pertanyaannya pada kertas dan setelah itu masing-masing kelompok saling bertukar pertanyaannya. Lalu kalian menjawab pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Anak-anak, kalian dapat mencari jawaban dari berbagai sumber, bisa dari buku teks kalian, ataupun dari buku-buku akidah akhlak yang lainnya, dari teman, dan dari internet, dan sebagainya. Baiklah, silahkan anak-anak Ibu mencarinya. Ayo, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk membacakan pertanyaan dan juga jawabannya. Sekarang, ayo kita bahas pertanyaan dan jawaban yang kalian buat tadi. Nah, apa itu istighfar? Nah, istighfar adalah tindakan meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi jawaban kalian sudah benar. Lalu, bacaan kalimat istighfar itu bunyinya seperti apa? Ya, astagfirullahalazim. Ikuti setelah Ibu ya. Astagfirullahalazim. Ya, artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Nah, kalian baca secara berulang-ulang dan hafalkan ya. Sekarang kalian hafalkan kalimat istighfar beserta artinya ya. Kalian meminta bantuan kepada teman sekelompoknya untuk menjaga hafalan kalian. Sekarang ayo kalian maju ke depan kelas untuk menghafalkannya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah menghafalkannya dengan baik dan benar. Anak-anak, kalimat istighfar ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salah atau berdosa, segeralah kita beristighfar, menyesali atas kesalahan yang sudah kita perbuat, atas dosa-dosa yang kita buat, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu melakukan perbuatan yang baik. Benar sekali. Perlu diketahui anak-anak, walaupun istighfar itu kalimat yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita.
Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari, setiap selesai sholat, lalu sebagai wujud sikap penyesal atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Sampai di sini paham ya? Lalu, kapan waktu mengucapkan kalimat istighfar? Ya, ketika kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Lalu, betul sekali, ketika kita melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita meninggalkan sholat, telat untuk sholat. Nah, maka kita harus meminta ampunan kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar. Lalu ketika berdoa dan berzikir, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Baik itu dosa yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Ada yang tahu? Ya, tentunya kita harus segera meminta maaf, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Jadi anak-anak, jika seseorang telah berbuat salah atau dosa, hendaknya segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu di saat sudah tua. Demikian juga di saat kita bersalah kepada sesama manusia. Kita harus segera meminta maaf. Dan jika orang lain yang berbuat salah kepada kita terlebih dulu, kita pun harus segera memaafkannya. Karena tidak ada yang mengetahui kapan ajal atau kematian kita akan datang. Setelah datang kematian, kita tidak bisa memohon ampunan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan kalian, bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Ayo, siapa yang tahu? Ya, cara kita memohon ampun dan meminta maaf. Yang pertama, jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita memperbanyak membaca istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya, dan segera berbuat kebaikan, karena kebaikan akan menghapus segala keburukan. Yang kedua, jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya kita juga membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Begitu ya anak-anak ibu. Nah, apabila kita sudah melakukan cara-cara yang tadi, maka Allah akan mengampuni salah dan dosa kita. Mudah kan? Nah, ya, karena Allah memiliki sifat maha pengampun. Karena rahmat dan ampunan Allah itu teramat besar. Betapapun besarnya dosa seorang hambanya, bahkan seisi langit dan bumi sekalipun, namun jika dia insyaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapus. Pembahasan kita selanjutnya, rendah hati dan pemaaf. Siapa yang tahu rendah hati itu apa? Ya, rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak sombong anak-anak. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seseorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, keterbatasan diri, dan
kritikan, serta masukan ide-ide baru dari orang lain. Lalu Bu, apa saja ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf? Ya, ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Yang ketiga, tidak segan dan mau bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kelima, tidak merasa berat dan berterima kasih atas kebaikan orang lain, serta tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Selanjutnya, hikmah istighfar. Siapa yang mau jawab? Ya, betul. Hati menjadi tenang. Lalu, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan diberikan kelapangan rezeki dan selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang bersihkan hati dengan memohon ampun, itu dengan kalimat istighfar. Bunyi kalimat istighfar seperti apa? Astagfirullahalazim. Arti kalimat istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar ini dibaca ketika bersalah atau berdosa tanpa harus melihat tempat, keadaan, maupun waktu, agar menjadi kebiasaan ketika bersalah atau berdosa. Nah, umat Islam yang bersalah atau berdosa, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, di samping membaca istighfar, adalah segera meminta maaf dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan juga melakukan perbuatan baik. Benar sekali. Ibu ingin bertanya anak-anak, apa itu istighfar? Ya, istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, coba lafalkan kalimat istighfar dan juga artinya. Ya, betul sekali. Astagfirullahalazim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Ya, jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beristighfar, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan segera berbuat kebaikan. Lalu jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya kita juga membaca istighfar, bertemu lalu meminta maaf secara langsung. Betul sekali. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus memiliki sikap dan sifat rendah hati? Ya, betul. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sehingga dengan memiliki kemampuan itu, kita akan mengakui kesalahan dan keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Nah, kita akan dengan mudah menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah paham semua. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.